warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, muslimat, ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah Masjid Al-Muttaqin, ada yang kelewat, ibu-ibu, bapak-bapak dan mas bagi yang belum menikah ya, soalnya nggak disebut malah ngersuloh kok gur bapak-bapak karo ibu-ibu lah sing gung nikah piye gitu, makanya tak sebut pisan nggih. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, khususnya pada malam hari ini, kita bersama-sama bisa hadir dalam majelis ilmu. Terlebih kalau malam minggu tuh anak muda biasanya malam untuk apa biasanya? Yang muda, yang merasa muda. Malam untuk apa? Kok sing jawab malah sing gak muda gitu sebenarnya. Oh, pengalaman. Nah, berarti sing nom-nom kudu takon karo sing senior. Biasanya malam minggu untuk kegiatan ini dan itu, tapi Masya Allah pada malam hari ini kita gunakan malam minggu kita untuk hadir di majelis ilmu yang mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dikecualikan ya, dikecualikan sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, ad-dunya mal'unah, dunia itu terlaknat. Mal'unun ma fiha, terlaknat pula apa yang ada di dalamnya, kecuali apa? Zikrullah, zikir kepada Allah, wa mawalahu, dan ketaatan kepada Allah, au alimun, kecuali orang-orang yang berilmu, au muta'allimun, dan orang yang mempelajari ilmu. Maka mudah-mudahan kita termasuk kategori itu, dan insya Allah setidaknya kita masuk kategori yang ke alim. 3 atau 4? 4 nggih, alhamdulillah direvisi. Kita masuk kategori yang ke-4. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang beruntung baik di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kajian pembahasan kita masih seputar adab. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, kita sebagai umat Islam ini memiliki panutan. Tidak hanya dalam masalah sholat, tidak hanya dalam masalah puasa, tapi dalam segala aspek kehidupan. Tapi sayangnya ketika kita diperintahkan udkhulu fis-silmi kafah, masuklah kalian ke dalam agama Islam secara kafah. Kafah itu ya totalitas. Tidak hanya sholat kita, tidak hanya puasa kita, tapi semuanya, segala aspek kehidupan kita mencerminkan nilai-nilai Islam. Tidak hanya sholat kita, sekali lagi, karena betapa banyak orang yang sholat tapi lisane landep. Ngertos landep, Pak? Napa nek ten mriki?
menyakitkan. Artinya apa? Nilai-nilai Islam belum tertanam kuat nih dalam diri mereka. Bukankah kita diperintahkan untuk ittiba, mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam setiap aspek, dalam setiap sendi kehidupan kita. Salat kita, puasa kita, aktivitas-aktivitas harian kita, bertetangga, berteman, bermuamalah, dan semuanya. Maka disinilah insya Allah ya, pelan-pelan kita pahami bagaimana adab Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik, contoh yang baik. Maka ibaratnya tak kenal maka tak sayang. Kalau tak kenal hendaknya kita kenalan. Kalau belum paham mari pahami bersama-sama, agar nilai-nilai keislaman itu benar-benar tertanam kuat dalam diri kita. Tidak hanya slogan aku ngikuti Rasulullah, tapi perkataannya, tapi perbuatannya, sikapnya dengan tetangganya, sikapnya ketika di rumahnya benar-benar tidak mencerminkan sama sekali nilai-nilai Islam. Apa ya mungkin ini? Mungkin nggak Pak? Kok jenengan iso ngarani mungkin? Apa tahu ngerti? Utawa tahu ngalami? Ya mudah-mudahan nggak ngalami lah. Mungkin jenengan korban gitu ya. Lah iku ya salatnya habis Ustaz ya jamaah, tapi masya Allah karo tonggo nggak tahu nyopo. Ya. Inilah yang harus benar-benar kita benahi. Kaum muslimin yang berbahagia, insya Allah pada sore hari ini atau malam hari ini kita lanjutkan pembahasan tentang adab, tentang bagaimana seorang muslim itu bangun dari tidur mereka. Sahabat Nabi itu atau orang-orang yang mencintai Nabi itu senantiasa mencintai. Kalau orang sudah cinta, ya, apapun akan diikuti. Ya gitu. Orang kalau sudah cinta dengan nabinya, maka segala aspek kehidupannya akan ditiru. Apalagi nabi kita sudah mendapatkan cap stempel, sungguh telah ada suri teladan yang baik pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mari kita tiru bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bangun dari tidurnya. Seperti apakah beliau? Yang pertama, ma'asyiral muslimin yang berbahagia, bangun tidur itu nikmat. Kenapa kita katakan nikmat? Kita tuh masih diberi kesempatan oleh Allah. Kesempatan untuk apa? Untuk hidup. Kesempatan untuk memperbaiki diri. Kesempatan untuk senantiasa muhasabah bagaimana nih hari-hari yang kemarin. Maka kesempatan ketika kita diberikan waktu, diberikan kesempatan bangun dari tidur kita, tuh manfaatkan. Ini nikmat, alhamdulillah. Artinya masih ada kesempatan untuk taubat. Isih ono waktu kesempatan untuk kita bertaubat nih. Karena al-maut, kematian itu, siapa sih yang tahu kapan maut itu akan datang? Kita nggak tahu. Dimanapun kita tidak tahu. Aina matakunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kalian berada, maut itu akan menghampirimu. Sekalipun kalian di dalam benteng yang kokoh, itu tetap menghampiri kalian. Dan kita nggak tahu kan kapan itu. Karena betapa banyak orang yang waktu malam ya masih tertawa, ketika tidur bangun sudah
Maka ketika diberikan kesempatan untuk bangun dari tidur kita, nih kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk beristighfar, untuk bertaubat. Tetapi anehnya kadang-kadang bangun tidur itu bukan memuji Allah, tapi sudah sibuk dengan pekerjaannya. Waduh deadline, waduh ini, waduh itu. Padahal yang memberikan dia hidup adalah Allah. Itu manusia kadang-kadang lupa. Makanya sering kami ingatkan khususnya pada diri pribadi dan jamaah semuanya, benar bila dikatakan wa qalilun, sedikit sekali, sangat sedikit dari hamba-hambaku yang mau bersyukur. Tuh sudah diberi nikmat, dibangunkan dari tidur, kenapa nggak digunakan untuk muhasabah? Kenapa tidak digunakan untuk beristighfar, bertaubat, memperbaiki diri? Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bangun dari tidur, ini kesempatan kita untuk memperbaiki diri kita. Bangun, kesempatan. Kalau sudah nggak bangun nih mau apa lagi coba? Tapi sekali lagi yang mau mengerti sampai sini, nih nikmat itu nggak banyak. Nggak banyak, sekali lagi, hanya sedikit sekali. Sehingga hari-harinya ya terus berlalu seperti itu terus, nggak ada perbaikan, nggak ada progres yang lebih baik. Wingi karo saiki ya pancet. Ya, bangun, kalau capek biasanya subuhnya telat, kalau nggak telat ya terlambat gitu loh. Sudah kan? Habis itu adakah ketaatan yang lebih dari yang kemarin? Wallahu a'lam. Kita nggak tahu, hanya Allah yang tahu. Tapi bagaimana dengan kita? Hari kemarin dengan hari ini apakah sama? Ketika bangun tidur sampai tidur lagi ya ngunu-ngunu wae. Maca Al-Qur'an yo sakoberi. Kalau baca Al-Qur'an ya mungkin nggak ada peningkatan, baik kualitas atau kuantitas. Dan ini yang harus kita muhasabah ketika Allah berikan kesempatan kita untuk bangun dari tidur tersebut. Kemudian adab yang kedua, ma'asyiral muslimin, selain kita harus benar-benar muhasabah, memperhatikan hal tersebut, ada hal yang diperintahkan Rasulullah SAW dan ini diamalkan, di mana Rasulullah kalau bangun tidur itu beliau senantiasa mengusap wajahnya dengan tangan beliau. Disebutkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, bitu inda khalati Maimunah. Ya, ketika aku bermalam di rumah Maimunah. Tsumma staiqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku melihat baginda Rasulullah itu bangun. Fa masahan naum an wajhi biyadihi. Kemudian beliau mengusap wajah beliau dengan tangannya. Ini yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak ngusap HP loh. Enggak ngusap HP. Hati-hati. Rasul bangun mengusap wajah, enggak ngusap HP, scroll atas, scroll bawah. Ono pesan masuk ora iki. Khususnya para pemuda. Syabab. Ya. Ini kadang-kadang terjadi gitu loh. Bangun tidur yang dilakukan pertama kali ngecek nopo? Transferan Ustaz kan? Ngecek HP. Makanya kadang-kadang benar bahwasanya kita saat ini diperdaya tuh oleh HP. Nggak yang tua, nggak yang muda. Kalau yang tua kayaknya nggak terlalu sih. Ngoten nggih Pak? Yang muda kayaknya hari-hari lebih baik. Kalau saya pernah tanya anak sekolah, pilih mana, uang saku ketinggalan atau HP?
Kalau jenengan pilih mana? Uang tak. Kalau anak muda lebih baik ketinggalan HP. Duit iso utang tak. Nah, ngono. Kantin iso bon. Tapi kalau HP waduh tak, nggak bisa ini. Seolah-olah sudah menjadi lebih penting daripada makanan. Wajar bila sehingga segala jenis ibadah atau segala jenis apapun nih nggak pegang HP nggak afdol gitu. Itu bagi mereka. Mudah-mudahan jamaah di sini tidak ya. Jadi Rasulullah ketika bangun, beliau mengusap wajahnya dan membaca summa qara'a ayatil asyral awakhir min surati Ali Imran. Rasul baca surat Ali Imran 10 akhir dibaca. Nek rong ngapal sekali lagi dibaca. Dawa tat. Apa alasane lak ono wae? Dawa tat. Lah jenengan lo maca sakmono dawane dhuwur sampai ngisor ya kober gitu loh. Bener enggak ini? Kita mau tidur, itulah ada doa-doa yang panjang. Dibaca enggak? Paling patas. Bismikallahumma. Ngono ya sempat maca WA sampai keturun. Maca doa enggak kober gitu loh. Alasan apa coba? Nek maca Arab iku angel tak gandeng-gandeng. Lho nek dipisah-pisah huruf hijaiyah gitu. Kan ngono. Tapi kita baca WA kuat padahal di HP lebih kecil gitu loh. Inilah kita. Ya. Begitu pula ketika bangun kita diperintahkan untuk baca 10 ayat terakhir surat Ali Imran. Diwaca, enggak dibebani, ayo ndang dihafalno, kan enggak kan, baca. Kalau perlu tulis tuh di dinding. Ngene wis hafal dihapus. Aja dikejimat tapi. Lagi jimat. Maksud kami biar ndang hafal. Atau tulis bangun jangan lupa baca 10 terakhir. Tandai itu bener-bener. Kita itu sok lali Pak, gampang lali. Yo, kita itu gampang lupa. Nggak apa-apa ditanda itu. Tulis jangan lupa bangun baca. Sudah diamalkan gitu? Alhamdulillah, yang sepuh-sepuh sudah, yang muda-muda yang muda mandi dulu. Waduh ini. Ini dibaca sebisa mungkin. Bukankah kita harus mencontoh Nabi? Bukankah kita mencintai Nabi? Buktikan dong cintanya. Kalau sekedar pengakuan siapapun bisa. Kalau sekedar mengaku saya cinta dengan Nabi semua bisa. Orang munafik pun kadang ngaku-ngaku demikian. Lah gitu toh. Kalau sekedar mengaku, tapi buktikan saya ini benar-benar cinta Nabi. Buktinya apa? Kita benar-benar mengikuti Nabi, diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Masya Allah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya di antara adab yang harus kita lakukan adalah membaca doa. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana apa ahyana? Nah, jangan sampai salah nih ya. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan hanya kepadanya lah kami dikumpulkan. Pahami benar-benar doa ini. Yang membangkitkan kita, yang membangunkan kita siapa? Allah. Dan kelak kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah doa ini menjadi pengingat kita ketika mau melangkah keluar rumah, ketika mau turun dari kasur kita, ketika mau keluar dari kamar kita. Ini kita akan dikembalikan kepada Allah. Kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sering saya mengingatkan jamaah-jamaah itu, yuk nek maca donga iku gagahe awak dhewe ngerti maksudnya. Apa sih maksud doa yang kita baca?
Setidaknya ngerti maksud, masih nggak ngerti artinya secara utuh kata per kata, tapi maksud dari doa itu kita paham. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Tidur itu bagian dari bagiannya. Itu bagian. Orang tidur, siapa yang ngerti apa yang dilakukan oleh orang sekitarnya? Nggak tahu, Pak. Siapa yang bisa menjamin habis tidur besok mesti bangun? Ada yang bisa menjamin? Maka sekali ketika Allah bangunkan kita memuji Allah Subhanahu wa taala, dan kita ingat kelak kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dikembalikan kepada Allah. Dikembalikan untuk apa? Mempertanggungjawabkan kehidupan yang Allah berikan kepada kita. Akan kita pertanggungjawabkan hidup kita ini, akan kita pertanggungjawabkan umur kita ini. Pak, umur entek ki opo? Ini sering saya sampaikan ya. Yo umur iki dihitung-hitung entek gawe apa to, Pak? Kinten-kinten. Sing nom-nom waktu nom entek gawe apa? Pripun yang muda-muda? Masa muda habis untuk ngaji Ustaz. Masya Allah, luar biasa. Yang sepuh-sepuh habis untuk untuk ibadah. Ya kan, sebaik-baik orang itu tala umruhu wa hasuna amaluhu. Masya Allah. Sungguh beruntung ketika kita melihat masjid-masjid itu ada yang muda, ada yang tua gitu. Jadi seimbang gitu lah. Yang muda mengisi waktu muda untuk ibadah, yang sepuh mengisi sisa waktu apa waktu nah? Mengisi sisa-sisa waktu. Apalagi yang sudah 60 ke atas. 60 ke atas itu berarti tinggal berapa? Wallahu a'lam. Tapi kata Nabi, a'maru ummati ma baina sittin wa sab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai 70. Yang lebih itu cuma sedikit. Manakah ini kesempatan lagi untuk benar-benar kita optimalkan, manfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat kembali, kita akan dikembalikan kepada Allah, wa ilaihin nusyur. Kita akan dikembalikan kepada Allah, kita akan dikumpulkan kepadanya. Kita mau nggak mau akan mempertanggungjawabkan apapun yang kita kerjakan di dunia ini. Sedikit banyaknya akan kita pertanggungjawabkan. Banyak sedikitnya akan kita pertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kita memang terbangun di tengah malam pun jangan lupa membaca doa. A'udzu bikalimatillahi tammah. Sampai seterusnya itu, baca doa itu. Ya. Kalau bisa, sekali lagi, kalau kita belum hafal, usahakan punya catatan yang kita taruh di samping apa? Kasur kita. Sebagai pengingat Bapak Ibu, kita menyadari kita itu manusia tempatnya lupa. Sering kita itu lupa. Bahkan sesuatu yang sudah kita hafal itu lupa, apalagi yang belum hafal. Kita lah hafal toh Pak, doa setelah makan itulah hafal toh. Siapa yang membacanya Allah ampuni dosa-dosanya. Tapi lah kadang sok bablas toh, mari mangan gak mau donga. Kadang-kadang kita hafal. Ya. Apalagi dikejar-kejar oleh waktu. Apalagi sibuknya luar biasa. Usahakan ada pengingat. Makanya sampai-sampai ketika kita pernah menjelaskan doa naik kendaraan, itu saya nyarankan jamaah, naik sepedamu ono tulisan, jangan lupa doa naik kendaraan. Kalau mau keluar rumah tulis, jangan lupa doa keluar rumah. Karena sekali lagi kita itu gampang lupa. Wallahu a'lam, apa faktor U atau faktor yang lain.
Kalau faktor U berarti usia, gitu ya. Faktor usia ini. Tapi bagi yang muda-muda, maka sekali lagi ayo coba bagaimana agar kita mudah ingat, lakukanlah sebaik mungkin. Tutup celah-celah di mana kita bisa lupa. Meminimalisir lupa. Tulis. Ya, tulis. Mudah-mudahan nanti kalau sudah terbiasa, insya Allah nggak ngucap ngono koyok-koyok nggak penak. Nah, gitu loh. Nggak ngucapi koyok-koyok ono sing ilang. Orang kalau terbiasa sholat malam nggak sholat malam rasanya gimana? Nggak enak, Pak. Nggak enak. Kayak ada yang hilang gitu. Maka ini karena sudah menjadi kebiasaan. Dan ini juga sarana tarbiyah bagi anak-anak kita, cucu-cucu kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya di antara yang diperintahkan atau adab ketika bangun tidur adalah hendaknya seorang itu bersiwak. Kalau nggak duwe siwak berarti sikat gigi. Disebutkan kana la yanamu illa was-siwaku 'inda ra'sihi fa idza staiqadha bada'a bis-siwak. Ya, beliau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidaklah beliau tidur kecuali siwak berada di dekat kepalanya. Apabila beliau terbangun, beliau memulai dengan bersiwak. Tapi zaman ini tuh yang ada di dekat kepala itu apa, Pak? Sepakat? Masya Allah. Awali dengan bersiwak. Sekarang duit sikat gigi lah gitu. Karena seorang muslim ketika bangun dari tidurnya, hamba-hamba yang beriman mereka akan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tam'a. Mereka akan berdoa kepada Allah, mengisi malamnya dengan beribadah kepada Allah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dilakukan ya. Selain juga untuk menghilangkan bau-bau yang tidak sedap. Karena juga nantinya khususnya yang laki-laki akan mengerjakan sholat subuh berjamaah. Dan kita nggak mau mendolimi orang lain dengan bau-bau yang tidak enak. Ini. Kemudian berikutnya jangan lupa untuk mencuci kedua tangan salah samarat ya 3 kali. Idza staiqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina. Jika kalian bangun dari tidur, maka janganlah mencelupkan tangannya ke dalam bejana. Hatta yaghsilaha salasan, sampai dia mencucinya sebanyak 3 kali. Fa innahu la yadri aina batat yadahu. Dia nggak tahu nih waktu dia tidur tangannya kemana. Siapa yang tahu pas tidur tangannya kemana? Pak Ustadz, ada CCTV. Tapi saat tidur nih kita nggak tahu tangan ini kemana, kita nggak tahu. Maka usahakan bangun tuh dicuci. Sebelum makan, sebelum masukkan ke bejana dan lain-lain, cuci tuh. Dan ini diajarkan kepada anak-anak kita. Kadang orang tua itu lupa kalau dia punya anak yang harus diajari sejak kecil, punya istri yang harus diingatkan. Maka ketika kita mengamalkan sunnah-sunnah ini, ajarkan keluarga kita juga, sehingga nggak asing, sehingga agama ini bukan menjadi sesuatu yang asing di telinga keluarga kita. Agama ini nggak asing di tengah-tengah keluarga kita. Bukankah orang yang harus kita dakwai pertama kali adalah keluarga kita sendiri? Bener-bener kita ingatkan ini adabnya. Kan kita pengennya sehidup sesurga, ngoten nggih Pak. Makanya sampaikan juga, jelaskan juga adab-adab ini. Bangun tidur itu seperti ini. Kita inginnya kebaikan.
Tidak heran Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, lambat laun agama ini, sunnah-sunnah Rasulullah itu yang tahu nggak banyak. Kenapa? Yang mempelajarinya nggak banyak. Yang tahu dan yang nggak mengamalkan juga banyak. Maka kita mulai dari diri kita, dari hal yang terkecil. Kalau memang cinta kita kepada Nabi begitu besar, ikutilah apa-apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai dalam urusan garuk-garuk, kalau memang Nabi mencontohkan, tiru. Bagaimana yang benar itu? Itulah bukti cinta kita kepada Nabi. Sampai masalah pakai sandal pun kita tiru, ngelepas sandal pun kita tiru, pakai baju pun kita tiru, bersisir pun kita tiru. Tapi sudahkah kita praktekkan? Mohon maaf, kadang-kadang yo lali. Pakai baju yang masuk mana dulu? Sudahkah setiap hari seperti itu? Sing sepuh insya Allah, yang muda pokok nancep petak deadline. Ini kadang terjadi, ya. Makanya dalam segala aspek kita terapkan ini. Ya, selama Nabi mencontohkan, maka itulah yang terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ada suri teladan yang baik pada diri baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiru itu. Dan jangan malu untuk meniru. Kalau umat Islam sungkan meniru ajarannya Nabi, terus sopo sing ate niru? Gitu. Ajaran Nabi kita tiru, meskipun asing di tengah masyarakat. Lah kalau kita nggak mengamalkan, terus nggak ono sing mengamalkan kabeh, ya lah tambah asing. Maka amalkan. Kalau ada yang tanya, sampaikan. Bukan begitu, Pak? Dulu pernah kita sampaikan adab makan. Kalau nggak salah di mana ya, saya lupa. Adab makan tuh selesai makan Nabi nyuruh apa? Wanita ning acara hajatan. Salah. Berani nggak kita jilati tangan di acara hajatan? Mari mangan, wong oke. Tatak jenengan. Ngomong olah sungkan tak akeh wong. Ini kadang terjadi pada diri kita. Dan sahabat atau jamaah kami pernah mengamalkan apa kata biodosinome. Mas monggo nek kurang jenengan tanduk malih. Dipikir saya keluwen. Yuk karena memang nggak ada yang mengamalkan dan sesuatu yang asing. Kan jadi sesuatu yang asing, soalnya ya, ini juga nggak diamalkan oleh semua orang gitu loh. Tapi kalau semua mengamalkan, ya ini bukti, ini suatu ajaran dari Nabi kita. Nabi memerintahkan demikian. Tapi kalau sudah sungkan, waduh, terus nek kabeh sungkan. Masa awak dhewe nglakoni kebaikan delik-delik, nek gak ono uang lagi dilakoni. Apa seperti itu? Termasuk masalah-masalah hal yang demikian ini, ya. Bukankah kita disuruh bertakwa dimanapun kita berada? Apakah di keramaian awak dewi takwani sungkan? Tungkan taat ya Allah. Engkau aku dikira keluwen dan lain sebagainya. Jangan ya. Jika memang di tangan kita, yes kita jilati nggak masalah. Kadang kita itu, anak sendiri kadang ngerasa kita sebagai umat Islam itu malu menampakkan keislaman kita di saat orang bermaksiat terang-terangan. Suatu kemaksiatan yang dilakukan terang-terangan terus itu akhirnya masyarakat menganggap biasa. Makanya maaf, ketika anak muda sekarang pacaran biasa.
Kenapa? Ya wis rata-rata ngono. Bener nggak ini? Makanya ini sesuatu yang baik harus kita biasakan. Kita semua mengamalkan. Karena kita yang tahu, kita yang ngaji gitu loh. Kalau kita yang ngaji nggak mengamalkan, terus wong sing nggak ngaji kan nggak ngerti. Ini kesempatan kita ketika ada tanya, nah jelaskan. Ini ajarannya Nabi. Ini bentuk cinta saya kepada Nabi. Katanya cinta Nabi gitu kan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian berwudu ya, setelah itu udah masuk Isya. Belum ya? 1 menit. Wudu ya, habis cuci tangan kemudian kita wudu, termasuk juga kita jangan lupa sholat ya. Usahakan kita bangun sebelum subuh. Lakukan sholat tahajud, bangunkan istri kita. Bangunkan istri kita. Pun ketika badan kita agak capek, pesen tuh pada istri kita, bangunkan nanti ya ketika bangun duluan. Bukankah Nabi kita Muhammad SAW pernah menyebutkan, semoga Allah merahmati seorang suami atau seorang istri, dia bangun di malam hari dan membangunkan pasangannya. Bangun, lakukan sholat malam ya. Dan sambil itu menunggu sholat subuh. Jangan lupa anaknya dibangunkan. Terlebih mbah kepada cucu, mohon maaf, cintanya mbah kepada cucu itu kadang gak tega membangunkan. Kasihan kalau tak bangunkan, ini tadi malam lembur tugas Ustaz. Kasihan nanti. Kita lebih cinta dia agar dia bersama-sama kita ke surga, atau akan kita biarkan dia tersentuh api neraka. Kalau ada rumah kebakaran, anak kita tidur terlelap, mau dibiarkan saja atau diseret? Seret lah, nggak tega kan? Itu api dunia loh, kita nggak tega. Lebih-lebih kelak di hari kiamat kita nggak tega, maka bangunkan. Bangunkan sudah. Itulah wujud cinta kita kepada keluarga kita. Bangunkan aja untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Insyaallah kajian ini akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Sekali lagi, adab-adab ini bukan hanya sekedar untuk pengetahuan, tapi untuk kita amalkan, untuk kita ajarkan, untuk kita sampaikan kepada karib keluarga kita. Dan mudah-mudahan dengan demikian kita mendapatkan pahala man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang mengamalkan, mengajarkan suatu kebaikan, menunjukkan suatu kebaikan pada orang lain, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang itu mengamalkan. Karena kita mengamalkan ajaran Nabi, berarti kita melakukan salah satu perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam bishawab. Insyaallah ini yang dapat kami bahas. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, khususnya diri kami pribadi dan jamaah sekalian. Sekali lagi, tugas kita adalah saling mengingatkan, karena kita tempatnya lupa, tempatnya salah. Jazakumullah khairan. Kita akhiri kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.